Perkenalkan, nama saya Muhardi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana saya akan membahas yaitu dasar-dasar pada pemrograman Java. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal dengan moto Write Once, Run Anywhere, yang artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Nah, untuk struktur dasar pemrograman Java itu seperti yang bisa dilihat, yang mana yang pertama itu adalah deklarasi package, yang kedua yaitu import library, yang ketiga itu bagian class, dan kemudian yang keempat itu ada method main. Nah, sedangkan program yang kalian lihat seperti ini adalah cara untuk menampilkan hello world pada program Java. Kemudian untuk inisiasi deklarasi dan inisiasi variable, formatnya pada program Java yaitu seperti ini. Nah, kalian harus membuatnya pada main methodnya. Jadi untuk deklarasi variable itu dibutuhkan tipe datanya di awal, kemudian nama untuk deklarasi variabelnya udah berada seperti ini. Kemudian kalau untuk inisiasi itu kalian mulai dengan si nama variabelnya tadi yang udah dideklarasikan tadi, kemudian value-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan si hasil dari value dari variabel itu, kalian dapat menggunakan perintah seperti ini untuk ngeprint value dari variabel tersebut ke dalam sistem printout. Kemudian pada programan Java juga terdapat sebuah data tipe data yaitu. Nah, tipe data di dalam program Java itu sebenarnya terdapat dua, yaitu tipe data primitif dan juga non primitif. Sedangkan untuk tipe data primitifnya itu adalah seperti ini. Ada data byte yang mana ukurannya itu 1 byte, yang mana data byte itu digunakan untuk menyimpang bilangan bulat dari -128 hingga 127. Kemudian short yang mana ukurannya itu 2 byte yang untuk menyimpan bilangan bulat dari -32.768 hingga 32.767. Kemudian terdapat integer yang mana ukurannya itu adalah 8 byte, yaitu yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dari -2 jutaan sampai hingga juga 2 jutaan. Kemudian dapat long ya dengan ukuran 8 byte, yang mana ini lebih dapat menyimpan data lebih banyak daripada integer. Yang mana untuk penyimpan datanya bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada float, tipe data float, mana ukuran itu 4 byte, yang mana ini digunakan untuk menyimpan angka pecahan. Untuk data tipe data sebelumnya, yang number sebelumnya seperti integer, byte, short, dan long itu tidak dapat menyimpan angka desimal. Jadi untuk menyimpan angka desimal itu digunakan tipe data float. Kemudian untuk pada data double yang ukurannya 8 byte, sama seperti float, ini dapat menyimpan angka pecahan, cuman dengan penyimpanan yang lebih besar daripada si floatnya, yaitu 15 digit desimal. Kemudian terdapat tipe data boolean, yang mana tipe data ini hanya terdapat dua nilai, yaitu true atau false. Kemudian char yang digunakan untuk menyimpan karakter atau huruf nilai ASCII seperti kata atau kalimat. Nah, kemudian pada Java juga terdapat sebuah operasi dasar. Operasi dasar dalam programan Java merujuk pada sejumlah tindakan atau manipulasi dasar yang dapat dilakukan pada data. Dalam Java, operasi-operasi ini mencakup operasi aritmatika, operasi logika, operasi perbandingan, operasi pada string. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang operasi dasar ini. Nah, untuk operasi aritmatika itu seperti biasa ya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Yang mana ini adalah sering kita gunakan, yaitu kalau untuk penjumlahan yaitu untuk menjumlahkan dua nilai, pengurangan untuk mengurangkan dua nilai, perkalian untuk mengalihkan dua nilai, dan pembagian untuk membagi
nilai pertama dan nilai kedua. Sedangkan ada yang terdapat mungkin jarang kita pakai, yaitu sisa bagi, yang mana nilai operator ini digunakan untuk mengembalikan sisa pembagian dari dua nilai. Seperti contohnya itu 10 dibagi 4, maka sisa baginya itu adalah 2. Kemudian untuk operator logika pada Java itu terdapat AND, OR, dan NOT, yang mana AND itu mengembalikan nilai true jika kedua operan bernilai true. Kemudian OR mengembalikan nilai true jika salah satu operan bernilai true, dan NOT mengembalikan nilai kebalikan nilai operan. Misalnya operannya itu true, maka dengan menggunakan NOT maka akan menjadi false. Kemudian operasi perbandingan. Pada Java terdapat operasi perbandingan, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Yang mana dengan sama dengan mengembalikan nilai true jika nilai kedua operan sama. Tidak sama dengan akan mengembalikan nilai true jika kedua operan nilainya tidak sama. Lebih besar yaitu jika salah satu nilai lebih besar pada nilai kedua. Lebih kecil jika nilainya itu akan mengembalikan true jika nilai itu lebih kecil daripada nilai kedua. Kemudian lebih besar atau sama dengan, ini perbedaannya dari lebih besar, yaitu nilai akan mengembalikan nilai true jika nilai pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua, yang mana ini berbeda dengan nilai lebih besar, yang mana jika nilainya sama dengan nilai 1 dan 2 maka akan tetap false. Begitupun pada lebih kecil atau sama dengan akan membalikan nilai true jika nilainya itu lebih kecil atau sama dengan nilai kedua. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pernyataan kondisional atau if statement, yang mana if statement atau pernyataan kondisional adalah elemen kunci dalam pengembangan perangkat lunak, memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, seperti ini format pada Java untuk if, yang mana kita mendeklarasikan variabel umur yang ada value-nya itu 17, kemudian kita masukkan pada if statement, yang mana pada if ini memiliki kondisi umur lebih besar atau sama dengan 18, yang mana jika kalau dia simulasikan itu maka hasil dari if statement ini adalah si orang ini adalah remaja, karena if kondisinya itu si umur tidak memenuhi, sehingga else-nya yang akan dijalankan. Kemudian pada Java juga terdapat perulangan, yang mana perulangan ini adalah konsep krusial dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi berulang dari satu blok kode hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dalam Java terdapat 3 jenis perulangan utama, yaitu for, while, dan do while. For adalah pernyataan memberikan cara ekspresif melakukan perulangan dengan menyediakan inisialisasi kondisi pengulangan pembaruan variabel kontrol dalam satu baris. Seperti ini. Pada perulangan for ini, selama nilai i ini tidak mencapai angka 5, maka perulangannya akan terus di-print, sehingga perulangan ini akan di-print sebanyak 5 kali sesuai pada kondisi pada for-nya. Kemudian while, pernyataan while digunakan untuk melakukan perulangan selama kondisi tertentu terpenuhi. Inisiasi dan pembaruan variabel kontrol harus dilakukan di luar pernyataan while. Nah, berbeda dengan for tadi, untuk inisiasinya itu variabelnya itu kita harus melakukan di luar. Kemudian untuk pengasih sistem itu hampir sama dengan for, yaitu jika angka ini tidak mencapai angka 5 maka perulangannya tidak akan dihentikan. Angka ini. Kemudian untuk perulangan do while, pernyataan do while mirip dengan while namun memastikan bahwa setidaknya satu iterasi dilakukan sebelum mengevaluasi kondisi. Do while ini agak sedikit berbeda dengan perulangan sebelumnya, yang mana pada perulangan sebelumnya itu for dan while itu mereka memeriksa kondisinya dulu baru menjalankan kode perulangannya, mengeksekusi kodenya. Sedangkan pada do while itu setidaknya untuk satu kali kodenya itu akan dijalankan baru kondisinya itu akan diperiksa. Contohnya pada ini, kode ini pasti akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru akan dicek bilang ini angkanya udah lebih kecil atau sama dengan 5. Jika masih kecil atau sama dengan 5 maka akan dijalankan secara terus-terus sampai
uh, nilainya itu si bilangannya sama dengan 5. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai dasar-dasar dari programan Java. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.